Aksi sadis Mbah Selamet menipu hingga menghilangkan nyawa bukan kali pertama terjadi. Aksi klinik yang berujung kriminal tercatat sudah terjadi sejak lama bahkan puluhan tahun silam. Lalu mengapa masyarakat masih saja dapat tertipu? Lalu bagaimana catatan media dalam memotret fenomena ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam, Sarza. Mas Revo, dari catatan CNN Indonesia, mengapa Mas masih banyak masyarakat yang tertipu dan akhirnya menjadi korban kejadian seperti ini? Padahal informasi mengenai hal serupa, kejadian-kejadian seperti ini tuh cukup sering terekspos. Iya, Sarza, kalau kita melihat sebenarnya kan ini dimensinya banyak ya, dimensinya luas. Satu sisi bisa jadi karena tekanan ekonomi. Orang ingin segera menjadi kaya dalam waktu singkat, instan gitu, sehingga mencari jalan yang mudah gitu. Dan ketika mendapat iming-iming bahwa ada dukun pengganda uang, maka mereka tertarik untuk memakai jasanya, gitu, jasa dukun pengganda uang tersebut gitu. Nah, apakah kemudian latar belakangnya adalah karena masalah pendidikan misalnya? Kita sendiri agak satu sisi bisa jadi iya karena memang mungkin pendidikannya mungkin bisa jadi karena faktor pendidikan. Tapi kalau misalkan kita melihat kasus ketika dulu ada rame-rame Kanjeng Dimas misalnya, ada salah satu politisi kemudian juga berpendidikan sangat tinggi itu juga menjadi korban dari praktek Kanjeng Dimas misalnya pada waktu itu yang rame-rame di Probolinggo gitu. Nah, artinya memang kemudian pendidikan tidak semata-mata permasalahan pendidikan. Saya pikir kita kemudian melihat bahwa ada orang-orang yang pengen menjadi kaya mendadak dengan cara menggunakan jasa dari dukun pengganda uang, tapi juga dalam kasus lain misalnya orang yang ingin menjadi kaya dalam waktu singkat mendadak kemudian melakukan praktek-praktek yang lain, misalnya melakukan aksi kejahatan korupsi atau mungkin melakukan hal-hal lain ya yang melanggar hukum. Nah, ini menjadi refleksi bahwa ada permasalahan literasi, permasalahan tidak semata soal pendidikan, tidak semata soal faktor ekonomi misalnya, tapi juga masalah karakter atau masalah pendidikan bagaimana kita berbudaya. Artinya skupnya bisa kita tarik menjadi luas bahwa kita memiliki PR bangsa Indonesia ini bagaimana kemudian alih-alih menjadi kaya dalam waktu singkat atau mendapatkan uang lebih dalam waktu singkat itu tentu saja tidak semudah itu ya, harus ada upaya ikhtiar atau upaya-upaya kerja keras yang lain gitu. Tidak hanya sekedar datangi dukun yang bisa menjanjikan menggandakan uang atau melakukan praktek-praktek lain misalnya mengambil uang yang bukan haknya dengan cara korupsi dan sebagainya. Nah, ini Sarza, ini refleksi dari bangsa kita sebenarnya bagaimana kita masih harus terus melakukan pendidikan karakter. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh seluruh komponen bangsa kita gitu, bagaimana kemudian membangun karakter supaya orang tidak mudah tergiur dengan adanya iming-iming dukun pengganda uang misalnya, atau tidak mudah tergiur untuk melakukan aksi korupsi. Pembangunan karakter bangsa dan juga budaya bangsa ini menjadi penting agar kejadian serupa tidak terulang kembali, tidak sering terulang kembali. Tadi juga Mas Revo mengatakan bahwa selain penegakan hukum sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar bisa membangun karakter bangsa ini agar tidak sering atau tidak mudah tergiur kaya instan, Mas Revo. Iya, Sarza, ini kan ya tadi ya Sarza mengatakan bahwa ini bukan kali pertama gitu. Kita ingat bahwa ada kalau praktek Kanjeng Dimas, kemudian ada praktek yang kemarin Wawon CS yang juga pengganda uang, kemudian ada sekarang Mbah Selamet gitu ya, Tohari yang juga mengiming-iming serupa. Di satu sisi juga kita melihat kasus yang tengah ramai dalam waktu dekat ini, misalnya kasus korupsi, kemudian
dugaan penyelewengan uang di Kementerian Keuangan yang kemarin ramai di DPR antara Kemenko Polhukam, Menteri Keuangan dan DPR misalnya. Jadi masih banyak gitu ya. Artinya memang kita memiliki PR cukup besar dalam membangun karakter bangsa ini supaya kita semua tidak tergiur dengan kaya dalam waktu instan dan mendadak dengan cara yang tidak benar gitu. Nah, pendidikan karakter tentu terkait dengan pendidikan bagaimana kita membangun karakter-karakter bangsa ini sejak usia dini. Kita sebenarnya memiliki banyak lembaga dan kementerian yang sebenarnya terkait dengan hal ini ya, ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian juga kita memiliki dasar negara Pancasila dan kemudian ada juga badan yang terkait dengan pembangunan penerapan nilai-nilai Pancasila ini gitu. Artinya memang semua ini jangan sampai hanya menjadi slogan bahwa kita memiliki undang-undang dasar yang konstitusi bahwa memajukan kesejahteraan bangsa dan lain sebagainya. Ini tidak hanya menjadi slogan-slogan, tapi juga kemudian bagaimana mengejawantahkan nilai-nilai tersebut dalam pendidikan kewarganegaraan sejak usia dini, sehingga kita semua tidak mudah tergiur gitu untuk kaya secara instan gitu. Bahwa perlu ada upaya kerja keras jika ingin menjadi kaya, ada upaya-upaya ikhtiar yang harus dilakukan supaya kalau misalkan ingin mendapatkan rezeki dan sebagainya gitu. Dan paling penting kemudian bagaimana penegakan hukum seperti tadi Sarsa sampaikan bahwa itu juga menjadi penting gitu. Ketika kemudian ada praktek-praktek seperti ini harusnya kemudian aparat-aparat penegak hukum bisa mencium sejak awal, sejak dini. Karena toh kita tahu bahwa unsur-unsur TNI Polri ini kan masuk sampai ke wilayah desa-desa ya. Seharusnya pasang mata, pasang telinga dari aparat keamanan ini sejak dini juga sudah terpantau sehingga bisa melakukan sehingga bisa meminimalisir korbannya ya. Betul, meminimalisir korban gitulah. Atau setidak-tidaknya ketika mendengar ada praktek-praktek seperti ini bisa diminimalisir supaya tidak menjadi lebih jauh gitu efeknya. Pendidikan karakter, kemudian penegakan hukum, dan juga melihat bagaimana sejak dini sehingga dapat diminimalisir korbannya. Yang terakhir saya juga mau tanyakan apakah ini juga ada hubungannya Mas dengan kesenjangan ekonomi ataupun kesenjangan sosial yang semakin hari dengan media sosial ini semakin terlihat. Sehingga orang-orang banyak yang semakin ingin kaya secara instan, apalagi di media sosial banyak fenomena flexing. Bisa jadi Sarja itu juga menjadi salah satu push factor gitu ya, dorongan faktor-faktor yang mendorong kemudian kenapa praktek-praktek seperti ini orang mudah tergiur dengan kaya secara instan. Tapi lagi-lagi Sarja, kalau kita melihat dalam kasus memang kalau misalkan kasus Wawon dan kasus Slamet Tohari atau Dukun Slamet ini, Mbak Slamet ini kebanyakan mungkin bisa jadi sejauh ini korban yang terpantau berasal dari kalangan bawah gitu. Tapi lagi-lagi dalam kasus pada waktu itu ramai di Probolinggo Kanjeng Dimas misalnya, yang tergiur juga tidak hanya dari kalangan bawah, tapi juga ada dari kalangan atas. Nah, sebenarnya kan juga sama gitu Sarja. Kalau dalam masyarakat kelas bawah tergiurnya dengan dukun pengganda uang gitu, tergiur dengan masalah dengan mistis seperti ini, tapi kan dalam konteks yang lain misalnya orang kaya mendadak kemudian ingin kaya mendadak dengan cara mencuri uang negara, ini kan juga praktek yang sebenarnya sama. Artinya memang lagi-lagi semua pangkal persoalannya pada pendidikan, kuncinya ada pada pendidikan. Kedua, bagaimana kemudian penegakan hukum. Sehingga kita bisa lewat pendidikan kita bisa memberi literasi kepada masyarakat supaya tidak gampang tergiur. Kedua, kemudian kalau penegakan hukum jika terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan atau kemudian ada kejahatan-kejahatan penipuan semacam ini, itu bisa dihukum sesuai dengan proporsinya secara adil sehingga masyarakat juga menjadi jera supaya tidak berpraktek seperti ini. Sosok seperti Abah Jajang yang rumahnya ditawar miliaran rupiah namun menolak, ini harus sama-sama kita glorifikasi ya, kasih tahu ke masyarakat bahwa uang tidak serta-merta memberikan kebahagiaan seperti itu ya Mas Revo ya. Mungkin bisa menjadi salah satu contoh ya Mas Revo. Ya, bisa jadi seperti itu ya Sarza. Memang ada nilai-nilai yang baik yang itu harus kita sebarkan supaya menjadi teladan buat yang lain.
Baik, terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza, yang telah bergabung malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia Prime News.